Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-mukarramun, para toh undangan yang hadir pada pagi hari ini, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena itu akan ada konsekuensi waktu. Oleh karena itu kami tidak sebutkan dan tanpa mengurangi takdim dan hormat kami kepada panjenengan semua, baik bapak maupun ibu-ibu. Waktu terbatas, jadi saya ingin sampaikan beberapa hal yang barangkali ini menjadi bahan untuk kita diskusi nanti setelah ini. Pertama, seperti yang disampaikan dari Ustaz Fahmi atau Profesor Dr. Fahmi Amhar tadi tentang bencana, yang lebih banyak beliau mengupas bencana yang baru saja terjadi di Sumatera. Tentu kami menyampaikan duka mendalam terhadap apa yang menimpa pada saudara kami di Sumatera Utara. Semoga yang menjadi korban dan meninggal Allah terima sebagai seluruh amal solehnya, diampuni semua dosa-dosanya. Sementara yang ditinggalkan, semoga Allah SWT memberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik dan semua kebaikan setelahnya. Kemudian yang kedua, mau saya kaitannya dengan bencana yang tadi sudah sampaikan Ustaz Fahmi Amhar tadi. Begini, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fahmi Amhar tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya bencana itu sebenarnya adalah akibat ulah tangan manusia. Jadi Allah SWT berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam ayat itu dengan jelas Allah SWT berfirman, "Dhaharul fasad", telah tampak kerusakan. Al-fasad memberikan makna umum, al-fasad seluruh kerusakan. Dalam berbagai tafsir disebutkan fasad itu adalah ketika terjadi bencana seperti kebakaran, orang tenggelam dan segala macam, tapi itu maknanya umum. Allah menyebut dalam ayat ini dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Lalu disebutkan bima kasabat aydin nas. Lafaz ba di situ memberikan makna ba sababiyah, sehingga maknanya bisa babi. Kalau disebabkan oleh ulah tangan manusia yang seperti apa? Adalah ulah tangan manusia yang berupa maksiat. Sehingga kalau kita baca di berbagai tafsir disebutkan makna bima kasabat aydin nas, yakni bi sababihim, bi ma'asihim wa dunubihim, disebabkan oleh kemaksiatan mereka dan dosa-dosa mereka. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip apa yang dikatakan oleh Abul Aliyah. Beliau mengatakan, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Li'anna salahal ardi bit-ta'ah." Beliau mengatakan bahwa man asallaha fil ardi, siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, faqad afsada fil ardi, sungguh dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau ada orang maksiat itu menyebabkan kerusakan. Faqad afsada fil ardi. Apa alasannya? Li'anna solahal ardi bit-ta'ah. Karena sesungguhnya perbaikan terhadap muka bumi ini adalah dengan ketaatan.
Lalu kemudian Ibnu Katsir mengutip satu hadis, la haddun yuqamu ala ahlil ardi ahabbu ilaihi min ayyum toru arba'ina sobahan. Jadi sungguh, kata dalam hadis itu disebutkan, sungguh had yang ditegakkan atas penduduk bumi lebih baik, lebih disenangi bagi penghuninya daripada hujan 40 hari. Hujan memberikan makna berkeberkahan, tetapi ketika dibandingkan dengan had yang ditegakkan, hukum Allah ditegakkan, maka itu lebih baik. Itu menunjukkan bahwa ketaatan syariat Islam adalah solahul ard. Memberikan makna sebaliknya berarti kemaksiatan, pelanggaran terhadap maksiat, terhadap hukum Allah SWT adalah kerusakan dan mengakibatkan kerusakan. Sehingga para ulama misalnya ketika menyebutkan la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan, maknanya la ta'sau fil ardi, jangan kamu berbuat maksiat. Karena sesungguhnya kemaksiatan itulah sebenarnya penyebab kerusakan, bencana dan aneka ragamnya. Saudara Allah SWT, gini, kita masuk lagi. Sebenarnya kemaksiatan, kemungkaran, kejujuran, kejahatan itu masih bisa dicegah, masih bisa diminimalisasi ketika satu, kejahatan itu masih dilakukan oleh individu. Dua, tidak dibolehkan oleh negara. Dan yang ketiga, pelakunya ditindak oleh penguasa. Ketika ini terjadi, maka sebenarnya kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan itu masih tidak akan bisa berkembang pesat. Pencurian, misalnya mencuri, ketika dianggap sebagai kejahatan oleh negara, pelakunya ditindak, maka walaupun ada akan dicegah. Pembunuhan demikian juga. Tapi kemungkaran, kemaksiatan, dan kejahatan itu akan marak ketika ketiganya tidak terjadi. Yakni ketika negara membolehkan, aparat tidak menindak, dan lebih berat lagi kalau justru negara menjadi sponsornya. Apa yang terjadi di Sumatera yang disebutkan oleh Profesor Dr. Fahmi Amar tadi menunjukkan, kalau penebangan hutan dilakukan oleh seseorang, individu, dilarang oleh negara, pelakunya ditangkap, tidak akan mengakibatkan penggundulan hutan yang demikian dahsyat. Tapi ketika itu dibolehkan negara, bahkan diundangkan, dan negara menjadi pelaku dan sponsornya, maka bukan hanya 1-2 pohon, jutaan hektar hilang. Ini menunjukkan betapa pentingnya negara dalam mencegah kerusakan. Oleh karena itu, justru ketika negara itu membolehkan kemaksiatan, membolehkan kejahatan, ini sebenarnya pangkalnya. Tadi sudah di akhir, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fahmi Amar tadi menunjukkan pada kita bahwa negaralah yang menjadi sponsor, menjadi pelaku, sehingga terjadinya bencana besar tadi. Itu sebenarnya tadi menunjukkan kepada kita betapa besar posisi negara. Dan tadi juga sudah disebutkan, negara, kalau kita bilang negara kapitalis sekuler inilah yang menjadi pangkal bencana. Sebagai contoh misalnya, tadi disebutkan sudah, misalnya, saya ingin berikan contoh lain. Misalnya dalam kapitalis, negara sekuler kapitalis, menyebut atau mengkategorikan tentang atau mengkategorikan kejahatan. Apa itu kejahatan? Negara sekuler, kejahatan itu perbuatan dianggap jahat manakala dia mengganggu hak asasi orang lain. Oleh karena itu, perzinahan bukan kejahatan, baru menjadi kejahatan kalau ada pihak yang diganggu.
merasa tidak aman, mengganggu hak asasi orang lain, maka dianggap kejahatan. Riba tidak akan dianggap kejahatan jika tidak ada yang merasa dirugikan. Ini adalah paradigma tentang kejahatan di dalam negara kapitalis sekuler. Oleh karena itu kita tidak akan bisa pernah berharap bahwa apa yang dilarang Islam itu dianggap sebagai kejahatan. Karena kejahatan dalam bahasa Arabnya al-jarimah dalam perspektif Islam itu bukan melanggar hak manusia, tetapi ketika melanggar syariat Islam. Maka riba sekalipun dilakukan secara sukarela, mau sama-sama mau, maka adalah kejahatan ketika Allah SWT melarangnya. Maka perzinaan meski dilakukan sama mau, sama suka, maka sebagai sebuah kejahatan, bahkan dalam Islam dikategorikan sebagai kejahatan besar, karena pelakunya apalagi dihukum mati dengan cara dirajam. Itu menunjukkan itu kejahatan besar, sehingga hukumannya pun puncak, hukuman mati. Tentu kita tidak akan bisa berharap kepada negara kapitalisme untuk mencegah kemaksiatan yang ujung dari kemaksiatan adalah kerusakan dan bencana bagi manusia. Demikian juga dalam sistem ekonomi dalam negara kapitalis. Paradigma tentang ekonomi dibangun atas dasar manfaat material, sehingga segala yang manfaat secara materi maka itu boleh, tidak peduli halal dan haram. Dan inilah kemudian kalau kita lihat aneka ragam undang-undang yang didasarkan hanya berdasarkan materi semata. Maka disinilah kemudian kita semakin paham akhirnya bahwa apa? Bahwa dalam Islam memiliki konsep tentang negara. Islam tidak hanya mengajarkan orang agar menjauhi zina secara pribadi, tetapi Islam mencegah dengan adanya negara orang melakukan perzinahan. Orang Islam tidak hanya sekedar mengajarkan tentang menjauhi riba, tetapi sekaligus Islam mengajarkan adanya negara, riba dan segala macam dicegah. Inilah sebenarnya tadi saya katakan pentingnya negara. Dan Islam datang membawa sistem negara secara khusus, itulah khilafah. Khilafah ini adalah nidhamul hukmil fil Islam, sistem pemerintahan Islam yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Karena dasarnya adalah, asasnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW itu tidak hanya, jadi umirtu, kalau sering disebut umirtu liutammi makarimal akhlaq, itu yang sering disebut orang. Padahal ada hadis juga dari Nabi, umirtu kata Nabi, an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka itu mengucapkan bersyahadat tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa negara tidak mungkin dan tidak boleh kecuali dibangun atas dasar akidah ini. Demikian juga dalam Islam ada banyak yang menunjukkan kewajiban adanya negara. Karena banyak sekali hukum-hukum Islam yang tidak bisa diterapkan tanpa khilafah. Saudara-saudara SWT, dengan khilafah ini maka setidaknya ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Yang pertama, dengan khilafah seluruh syariat Islam dapat ditegakkan secara kafah. Ayat seperti ayat-ayat tentang hudud, ayat-ayat tentang jinayat, ayat tentang jihad,
ayat tentang ekonomi, ayat tentang pemerintahan mustahil bisa diterapkan tanpa khilafah. Maka keberadaan negara khilafah ini adalah yang paling utama, adalah menerapkan Islam secara kafah. Dan sebenarnya ketika seseorang, ketika umat itu berpaling dari syariat, itulah sebenarnya, saya tegaskan kembali, pangkal musibah. Ada dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah SWT berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dunubihim. Perhatikan kalimatnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan. Artinya terapkan syariat Islam. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Seluruh hukum ciptaan manusia adalah masuk dalam kategori hawa nafsu mereka. Terapkan Islam, bukan yang lain. Lalu disebutkan ayat ini tidak berhenti. Wah, darum, berhati-hati kepada mereka, waspada kepada mereka. Apa yang harus diwaspadai? Ayyaftinuka amba'di ma anzarullahu ilaika. Mereka memfitnah kamu, memalingkan kamu. Menariknya ayat ini mengatakan amba'di ma anzarullah, dari sebagian yang ingin mereka palingkan dari umat Islam itu, mereka tidak menginginkan semuanya, tidak, sebagian saja. Amba'di ma anzarullah. Mereka tidak melarang kita untuk sholat, silakan sholat. Mereka tidak melarang kita puasa, haji, silakan kerjakan. Tapi jangan untuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi. Amba'di ma anzarullah ilaika. Lalu kemudian diteruskan ancamannya ketika kita berpaling. Terus ketika berpaling, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dunubihim. Ketahuilah, jika mereka berpaling, ketahuilah Allah SWT menginginkan untuk menimpakan musibah kepada mereka. Biba'di dunubihim, terhadap sebagian dosa mereka. Ayat ini sebenarnya menjadikan kepada kita tekad kuat bahwa memang kita tidak boleh kecuali menerapkan Islam secara kafah. Dan itu sekali lagi tak mungkin bisa diterapkan tanpa khilafah. Yang kedua, khilafah juga mewujudkan wahdatul ummah, kesatuan ummah. Wahdatul ummah atau wihdatul ummah ini hanya akan terjadi, terwujud ketika umat Islam punya satu pemimpin. Inilah yang juga disebutkan dalam banyak hadis. Seperti yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa fataksuru. Dulu kata Rasulullah, Bani Israel itu selalu diurus, diatur oleh para nabi. Tatkala nabi meninggal, diganti nabi berikutnya. Dan sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Akan ada siapa penggantinya? Fastakunu khulafa, dan jumlah fataksur. Lalu kemudian para sahabat bertanya, qalu fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan ketika khalifah jumlahnya banyak? Hu ibaiatil awwali fal awwal. Yang pertama dan yang pertama saja. Inilah yang kemudian digunakan dasar oleh para ulama bahwa wajib umat Islam punya satu pemimpin. Ini juga seperti yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah hadis tersebut. Syarah hadis Muslim, beliau mengatakan
qad ittafaqal ulama'u ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin ittasat daru islami amla. Sangat tegas dikatakan, qad ittafaqal ulama, semua ulama sepakat ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifatain, tidak boleh diangkat dua orang khalifah fi asrin wahidin, dalam satu masa. Sawaun ittasa daru Islam amla, sama saja apakah negara Islam ini luas atau sempit atau tidak. Maknanya umat Islam harus ada satu pemimpin. Kesatuan pemimpinlah sebenarnya yang menjadi penyebab umat Islam menjadi ummah wahidah. Dan yang ketiga, dengan adanya khilafah itu terjagalah urusan umat Islam, urusan Islam dan umatnya. Nabi mengatakan, innamal imamu junnah, sesungguhnya imam adalah perisai menjaga darah umat Islam, menjaga agama ini, menjaga kehormatan Islam. Itu diantaranya. Yang keempat, kalau mau ditambahkan, dengan khilafah dakwah Islam akan tersebar karena diemban bukan oleh individu tapi oleh negara, dan itulah yang membuat dulu Islam bisa begitu cepat berkembang. Rasulullah SAW dakwah di Makkah 13 tahun, pengikutnya kira-kira 100-200, tidak sampai ribuan. Apa yang terjadi ketika Rasulullah punya negara? Dalam waktu 10 tahun seluruh Jazirah Arab berada dalam kekuasaannya. Masa khilafah berikutnya, khilafah Umar, Mesir ditaklukkan, Persia ditaklukkan, bahkan Syam ditaklukkan. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya dakwah yang diimban oleh negara, karena bil jihad dengan jihad, dan itu mustahil dilakukan tanpa khilafah. Saudara, tetapi inilah kenyataannya. Sekarang ini umat Islam tidak memiliki lagi khilafah. Sudah berapa tahun? Berapa tahun? Kalau menggunakan hitungan Masehi 102 tahun, yakni bulan 3 Maret 1924. Sekarang masuk 26, artinya 102 tahun umat Islam tak punya khilafah. Kalau menggunakan hitungan Hijriah, khilafah 3 Maret 1924 sama dengan 26 Rajab 1342, sekarang 1447, artinya 105 tahun umat Islam tanpa khilafah. Dan kita sudah tahu akibatnya apa ketika khilafah tidak ada. Kalau khilafah tujuannya, tugasnya menerapkan Islam secara kafah, yang terjadi justru di negeri-negeri Islam, hukum Islam tidak diterapkan. Padahal negara itu pasti butuh hukum. Lalu apa yang diterapkan? Diterapkan justru hukum sistem warisan negara kafir penjajah. Bagaimana negara-negara kafir penjajah yang mereka menjajah negeri-negeri Islam seperti Indonesia, lalu kemudian penjajahnya pergi, hukumnya masih diterapkan. Kalau bisa dilihat, ada pernyataan seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada, saya lihat ada juga pernyataan dari Hakim Konstitusi, dia katakan masih ada sekitar 200 hukum dan undang-undang peraturan Belanda, warisan Belanda yang sekarang masih diterapkan. Jadi penjajah boleh pergi, hukum mereka masih diterapkan. Dan ini tidak hanya di negeri ini, tapi di negeri-negeri Islam. Sungguh ironis, bagaimana orang Islam, mereka harus menerapkan hukum Allah SWT yang menjadi Tuhan mereka. Tetapi mereka justru menerapkan hukum musuh Allah, musuh Rasulullah. Mereka adalah negara kafir penjajah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Ayat ini digunakan istifham, apa hukmal jahiliyat yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan?
Ini sebenarnya bukan bertanya, bukan istifham hakiki, bukan kalimat tanya sungguhnya. Ini adalah celaan, ini taubih. Bagaimana mungkin mereka bisa menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah hukum Allah? Siapakah yang lebih baik? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah SWT? Menarik dalam ayat ini, Allah menyebut hukmal jahiliyah dan hukmullah dihadapkan. Oleh sekarang itu As-Sudi dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, beliau katakan al-hukmu hukmani, hukmullahi wa hukmul jahiliyah. Hukum itu cuma ada dua, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Sungguh miris bagaimana umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, mengiman pada Rasulullah, beriman pada Quran, yang diterapkan justru hukmul jahiliyah. Karena hukmul jahiliyah adalah kullu hukmin ghairu hukmillah. Setiap hukum yang bukan hukum adalah hukum jahiliyah. Allah memberikan celaan, mestinya dengan Allah tidak menyebut bukan hukum Allah, itu disebut hukmul jahiliyah untuk memberikan supaya kita tuh tidak mau. Bagaimana mungkin disebut hukum jahiliyah, hukum kebodohan? Orang kok mau diatur dengan hukum bodoh? Ini sebenarnya untuk menciptakan agar kita tidak mau itu semua. Yang terjadi itu. Dan tadi sudah disampaikan, dipaparkan betapa bencana seperti itu akan terus ada. Ingat, bencana itu adalah bencana yang kalau kita lihat hubungannya itu kausalitas. Yang sababiyah itu kalau kita sebut sababiyah mahsusah, yang bisa terindra. Ketika hutan digunduli dengan demikian rupa mengakibatkan banjir bandang, hubungan yang bisa mahsusah. Padahal ada juga ketika tidak menerapkan hukum Allah sudah yang sababiyah itu ghairu mahsusah, yang tidak terindra. Saya ingin memberikan contoh misalnya. Ketika Allah SWT berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku berkata, beristighfarlah, minta ampunlah kamu kepada Allah SWT, karena Dia Maha Pengampun. Apa yang kemudian diteruskan? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Perhatikan, jika kamu istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan kirim kepada kalian hujan yang lebat. Ini tidak ada hubungan yang jelas, maksud yang bisa diindra. Apa hubungannya istighfar dengan hujan lebat? Wa ja'alakum wa yumdidkum bi amwali wa banin. Aku berikan kekayaan kamu yang luas pada anak dan anak, berikan anak-anak dan harta. Apa hubungannya istighfar dengan itu? Ghairu mahsusah. Tetapi keduanya ada hubungan, karena yang menurunkan hujan adalah Allah SWT. Kita beristighfar kepada Allah, Allah pula yang memberikan hujan. Ada hubungan ghairu mahsusah. Oleh karena itu ketika Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, sungguh akan kami buka pintu-pintu barokah. Lafatahna alaikum, lafatahna alaihim barakat. Yang dibuka bukan hanya satu berkah, barokah, barokat, barokah, barokah. Ketika keimanan dan ketakwaan. Iman adalah bagi sebuah ahlul qura, artinya bagi sebuah negeri. Mereka beriman adalah ketika mereka menjadikan Islam sebagai akidah dasar kehidupan bernegara mereka. Ketika wattaqau, mereka bertakwa secara komunitas, berarti mereka menjadi syariat Allah, hukum Allah sebagai hukum yang diterapkan kepada mereka. Jika negara itu menjadikan Islam sebagai asas negaranya, syariat Islam sebagai hukum yang diterapkannya, barakat diturunkan Allah SWT. Ada hubungan, tetapi ghairu mahsusah, tidak terindra. Dan ini maknanya ketika hukum
hukum yang diterapkan bukan hukum Islam, bukan barokah yang diturunkan, tetapi justru laknat. Kita punya tambang bukan berikan kekayaan, sebaliknya justru miskin, justru sengsara. Kita punya banyak kekayaan, tidak barokah. Rakyatnya hidup miskin. Ketika apa? Ketika syariat Islam diterapkan. Contohnya misalnya kepemilikan umum. Tambang-tambang yang seharusnya milik umum, yang dikelola oleh negara, justru oleh negara diserahkan pada korporasi. Dan lebih menyedihkan, korporasi-korporasi asing. Di mana barokahnya? Yang kedua, ketika khilafah tidak ada seperti yang sekarang ini, negeri Islam terpecah belah, punya banyak negara. Ini adalah musibah besar bagi umat Islam. Coba kita melihat apa yang terjadi di Palestina di depan mata kita. Mereka dibantai setiap hari. Puluhan ribu, ratusan ribu mereka korbannya. Tidak ada satupun upaya itu menghentikan kejahatan Yahudi ini. Jangankan mengusir mereka dari tanah yang dirampas oleh mereka dari kaum muslimin. Menghentikan, sekedar menghentikan saja. Tidak bisa, tidak mau. Tidak ada satupun kita lihat dan saksikan ada tentara Saudi, tank Saudi, senjata Saudi yang diarahkan kepada Yahudi Israel ketika mereka membantai kaum muslimin di Palestina. Kita kira mungkin Saudi tak punya tentara. Kita kira mungkin Saudi tak punya senjata. Ternyata setelah itu kita saksikan senjata itu bukan diarahkan kepada entitas Yahudi, tetapi justru kepada sama kaum muslimin. Yaman. Ini yang terjadi. Maka umat Islam di mana-mana, terutama umat Islam yang minoritas, dikuasai negara-negara kafir penjajah, mereka kaliyatama, seperti anak-anak yatim tanpa pelindung. Ini yang terjadi. Rohingya, Uighur, Rohingya, Uighur di mana Cina, Chechnya, mana-mana. Bahkan termasuk di negeri mayoritas sendiri. Sungguh mengenaskan umat Islam yang sudah menjadi ummah azizah, ummah karimah, tak terlihat tetapi justru menjadi ummah dhaifah, ummah yang lemah karena mereka terpecah belah oleh negara-negara kecil yang antar mereka tak saling peduli, bahkan saling bermusuhan satu sama lain. 3, tanpa khilafah, negeri-negeri Islam dipimpin, dikuasai oleh para penguasa ruwaibidah, penguasa-penguasa bodoh karena tidak menerapkan Islam. Sudah bodoh tidak menerapkan syariat Islam. Itu yang terjadi. Mereka tidak peduli urusan kaum muslimin. Mereka yang peduli bagaimana mereka berkuasa, tetap berkuasa. Kalau perlu anak turunnya terus berkuasa, tanpa peduli urusan kaum muslimin. Penguasa-penguasa yang loyal kepada tuan mereka, negara-negara kafir penjajah. Penguasa-penguasa yang justru menerapkan hukum selain Islam, terus menjaga agar umat Islam tetap berpecah belah. Dan penguasa-penguasa yang menghalangi tegaknya khilafah. Saudara Allah SWT, saya ingin simpulkan betapa kalau tadi disebut bencana di Sumatera, saya ingin mengingatkan ada bencana lebih besar. Bahkan bisa dihitung bencana terbesar umat Islam adalah tiadanya khilafah. Dan inilah sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya riwayat Al-Baihaqi dari Abu Umamah. Beliau bersabda, la yunqadanna ural islami urwatan kullaman qadat urwatun talabbasan nasu allati ya'tiha fa awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Nabi SAW mengatakan ural Islam. Urah itu adalah hukum-hukum Islam. Dari jamak urwah.
Itu sebenarnya tali, tapi itu majas untuk menunjukkan hukum. Hukum Islam itu akan terurai. Maknanya hukum Islam, syariat Islam itu akan terhapus, tidak akan diterapkan satu persatu. Ya langsung total bareng. Tiap ada satu hukum itu batal, itu tidak diterapkan, maka manusia bergantung dengan hukum berikutnya. Yang menarik Nabi mengatakan, fa'awwaluhunna al-huknakdun al-hukmu. Yang pertama kali terurai, yang pertama kali jatuh, tidak diterapkan adalah al-hukmu. Sebagian ulama mengatakan al-hukmu ay al-qada, pengadilan, peradilan. Ada juga yang mengatakan al-hukmu al-ahkamu syariah al-Islam kullah. Dan ini tentu hanya terjadi ketika khilafah tidak ada. Jadi sebenarnya yang pertama kali ini ibarat benang, simbol benang terurai, itu pertama kali simbol pertama adalah khilafah yang lepas, yang hilang. Dan akan mengakibatkan semua hukum-hukum yang lain terlepas. Sampai hukum yang paling penting, wa akhiruhunna as-shalah. Salat yang seharusnya menjadi rukun Islam tidak dikerjakan kaum muslimin. Kenapa? Karena tidak ditegakkan oleh negara. Negara akan memaksa rakyatnya untuk membayar pajak, tapi tidak pernah mewajibkan rakyatnya memeriksa, menghukum rakyatnya ketika mereka tidak mengerjakan sholat. Wajar jika orang banyak tidak sholat, meski dia muslim, karena memang negara tidak ada yang peduli atas itu. Fa'awaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Maka dalam kesempatan yang pertama ini, terakhir ini, yang pertama saya ingin menegaskan dan menyerukan kepada saudara-saudara ta'ala bahwa inilah problem besar kita. Dia adalah tiadanya khilafah. Dan atas itu maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus berjuang untuk menegakkannya. Saya ingatkan, khilafah itu fardun muhattam. Fardu yang tidak ada pilihan, bukan fardun mukhayyar. Misalnya sholat itu fardun muhattam, nggak bisa sholat, saya nggak sholat, saya ganti dengan sodakoh, nggak. Itu fardun muhattam, menegakkan khilafah. Demikian juga nggak bisa diganti dengan amal yang lain. Tak ada pilihan umat Islam kecuali berjuang untuk menegakkan khilafah. Dan ini sesuatu yang pasti bisa ketika in tansurullaha yang surkum maisabit aqdamakum. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.